Jadi ini adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau di hari pertama, baik yang diletakkan di luar ruangan atau mendapat cahaya matahari, maupun yang diletakkan di tempat gelap atau tidak mendapatkan cahaya matahari. Dan baik dari kedua belah tempat tersebut belum terlihat perubahan yang signifikan dari bentuk asalnya, dan di sini mulai terlihat radikula dari masing-masing tumbuhan, baik yang diletakkan di luar maupun di dalam ruangan. Namun di sini terdapat sedikit perbedaan dari kedua belah tempat, yaitu di mana yang diletakkan di tempat gelap atau tidak mendapatkan cahaya matahari terlihat lebih pesat perkembangan dan pertumbuhannya dibanding dengan yang diletakkan di luar ruangan atau mendapat cahaya matahari. Terlihat dari panjang atau ukuran radikula dari masing-masing tumbuhan bahwa terlihat radikula yang dihasilkan oleh tempat gelap atau tidak mendapatkan cahaya matahari lebih panjang dan lebih terlihat lebih besar daripada tumbuhan yang diletakkan di luar ruangan atau mendapatkan cahaya matahari. Sekian. Jadi ini adalah tanaman yang saya letakkan di dalam ruangan atau di tempat gelap yang tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Dan di sini bisa terlihat di hari ketiga bahwa mulai tumbuh batang dari masing-masing biji, dan ada beberapa juga yang belum tumbuh, tapi sudah terlihat perkembangan dan perubahannya dari hari pertama kemarin. Dan di sini terlihat bahwa ada yang tumbuh ke atas, ada juga yang tumbuh menyamping. Dan mengapa bisa tumbuh ke atas walaupun tanaman ini diletakkan di tempat yang gelap? Karena hormon auksin dari tanaman ini akan aktif ketika berada di tempat gelap, atau bisa dibilang tidak aktif jika diletakkan di tempat yang mendapatkan cahaya. Sehingga selama 3 hari yang sudah berlalu, hormon auksin ini bekerja secara maksimal sehingga tanaman bisa tumbuh ke atas. Dan ini adalah tanaman yang saya letakkan di luar ruangan. Dan untuk tanaman yang saya letakkan di luar ruangan ini, saya juga melakukan 2 percobaan. Yang pertama, saya letakkan benar-benar di bawah sinar matahari atau benar-benar terkena sinar matahari,
dan yang lainnya saya letakkan di luar ruangan saja tanpa terlalu terkena sinar matahari. Dan di sini kita bisa lihat bahwa perbedaannya sangat terlihat dari yang terlalu terkena sinar matahari dan yang tidak terlalu terkena sinar matahari. Dan saya akan membahas terlebih dahulu yang terlalu terkena sinar matahari. Di sini bisa terlihat bahwa tidak ada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi sejak hari pertama. Di hari pertama kita bisa melihat bahwa mulai tumbuh radikula dari masing-masing biji dan kecambah. Namun di sini tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan, yang harusnya mungkin tanaman sudah mulai tumbuh ke atas atau sudah tumbuh batang. Tapi di sini tidak ada tanaman yang tumbuh satupun karena tanaman ini terlalu banyak menerima sinar matahari sehingga hormon auksin dari tanaman ini menjadi tidak aktif atau terhambat kerjanya, sehingga tanaman tidak bisa tumbuh ke atas. Dan juga karena suhu dan temperatur di tempat saya tinggal belakangan ini sangat panas, dan kurangnya asupan air dari tanaman ini menjadi penyebab bahwa tanaman ini menjadi tidak tumbuh atau bisa dibilang mati. Kemudian ini yang saya letakkan di luar ruangan tapi tidak terlalu terkena sinar matahari, dan bisa dilihat perbedaannya bahwa tanaman ini sangat tumbuh atau bisa dibilang sangat sehat karena dari batangnya tumbuh ke atas dan tanaman ini sangat kokoh, bisa dilihat. Dan mengapa tanaman ini bisa tumbuh? Karena mereka mendapatkan cahaya yang cukup, tidak kekurangan dan tidak terlalu berlebihan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan bisa terjadi secara normal. Dan di sini terlihat bahwa banyak sekali masing-masing biji yang tumbuh ke atas, dan di sini juga terlihat bahwa batangnya terlihat warna hijau. Sekian, terima kasih.